Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baik, kita sekarang akan belajar biokimia. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Apa itu biokimia? Biokimia berasal dari dua kata, yaitu bias dan chemis. Bias atau bio artinya fenomena kehidupan, sedangkan chemis ini adalah kimia, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah kimia organik. Jadi gabungan dari dua kata jadi biokimia. Biokimia jika diartikan secara tekstual ini adalah ilmu kimia kehidupan. Sedangkan menurut Carl Neuberg, biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Proses-proses kimia dalam makhluk hidup ini umumnya kita sebut dengan metabolisme. Metabolisme ini ada dua macam, yaitu ada anabolisme, ada katabolisme. Anabolisme yaitu reaksi pembentukan dari molekul-molekul atau unsur sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan sebaliknya, katabolisme yaitu reaksi perombakan atau pembongkaran dari senyawa kompleks menjadi molekul atau bahkan menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah biokimia ini? Di antaranya studi tentang sel, tetapi untuk studi tentang sel ini supaya tidak ada pengulangan karena kalian sudah belajar di biologi, ini kita tidak tekankan. Kedua yang akan kita tekankan yaitu studi tentang sifat senyawa serta reaksi kimia dari dua zat yang bisa menghasilkan zat lain yang terjadi di dalam sel tubuh. Jadi ini tentang sifat-sifat senyawa. Apa saja senyawa dalam tubuh kita? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya. Kemudian selain itu kita juga akan pelajari struktur dari senyawa itu serta fungsi senyawa tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar tentang senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup. Sebagai contoh, misalnya protein. Nah, kita tahu protein dan asam nukleat ini merupakan komponen utama dalam sel. Ya, karena asam nukleat ini kita ingat dia adalah pembentuk inti sel ya, yaitu yang kita sebut DNA, deoksiribonukleik acid. Nah, kita akan pelajari susunan kimianya, struktur, sifat senyawa, serta proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Kita ingat beberapa sifat umum sel ini terkait dengan faktor genetik, pertumbuhan sel, penyediaan dan penggunaan energi, serta aktivitas enzim. Nah, dalam ilmu peternakan ini sangat penting. Karena apa? Yang misalnya tentang genetik, kita akan pelajari genetik mana yang bagus, bangsa mana yang genetiknya bagus, yang pertumbuhannya cepat, pertumbuhan selnya cepat, terus
penyediaan dan penggunaan energinya yang efektif misalnya, dan aktivitas enzim yang ada dalam tubuh ternak. Karena dalam peternakan kita, ternak ini ibarat sebuah industri penyedia sumber pangan hewani. Molekul benda mati berbeda dengan molekul organisme hidup. Perbedaan tersebut diantaranya yang pertama, struktur dan susunannya. Struktur molekuler benda mati ini sederhana dan tidak terorganisasi, sedangkan molekul organisme hidup ini bersifat kompleks dan terorganisasi secara sempurna. Kemudian sifat yang kedua yaitu setiap bangunan atau komponen yang membangun benda mati ini tidak memiliki fungsi. Namanya benda mati ya. Jadi tidak memiliki fungsi secara molekulernya, secara struktur molekulnya. Sedangkan struktur molekul organisme hidup ini memiliki fungsi khusus. Misalnya di dalam sel, bagian-bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya mitokondria untuk pernafasan sel, kemudian Vakuola yang menyimpan makanan ya, vakuola untuk menyimpan makanan dan sebagainya. Dalam proses kehidupan, struktur molekul benda mati ini tidak memiliki. Jika dibiarkan di alam terbuka, akan cenderung terurai sampai mencapai keseimbangan dengan zat di kelilingnya. Sedangkan untuk struktur molekul organisme ini memiliki 5 proses kehidupan, mampu mengubah energi dari lingkungan menjadi energi kimia untuk kehidupan. Satu contoh misalnya dari energi surya dari matahari, kemudian melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan, jadilah energi di dalam tumbuhan. Ketika tumbuhan itu dimakan oleh ternak, jadilah energi di dalam ternak. Jadi dari tumbuhan ini menyimpan energi dalam bentuk makanan untuk ternak, dan kemudian setelah dimakan oleh ternak, ternak tumbuh, berkembang, berproduksi, menghasilkan telur, menghasilkan daging, menghasilkan susu, ya. Itu adalah energi, simpanan energi dalam bentuk telur, susu, kemudian apalagi daging. Nah, kalau kita makan atau kalau kita makan daging, susu, dan telur tersebut, maka energi tadi sudah pindah ke tubuh kita, menjadi berguna untuk kita. Nah, sedangkan di ternak tadi juga, ketika ternak mengeluarkan feses atau kotoran, maka energi tadi di dalam feses juga masih ada, kembali ke alam, kemudian diurai oleh mikroba dekomposer, maka energinya sudah pindah ke dalam tanah. Untuk tanah gimana caranya pindah lagi? Ya, dalam tanah diserap oleh tumbuhan kembali. Jadi dalam tumbuhan ini menyerap energi dari luar, dari lingkungan, energi surya, kemudian udara juga, misalnya nitrogen, kemudian dari dalam tanah. Itulah proses rantai pengubahan energi ya di dalam rantai kimia kehidupan, energi kimia di dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan proses regenerasi? Benda mati secara molekuler tidak memiliki proses regenerasi, sedangkan struktur molekul organisme cenderung mempertahankan keberadaannya, seperti tadi yang Ibu contohkan ya, dari energi dari lingkungan, kemudian masuk ke dalam energi tanaman, kemudian ke ternak dan manusia, kemudian kembali lagi ke tanah, ke lingkungan tanah dan lingkungan udara ya. Semoga adik-adik mahasiswa paham ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar
di akun ini maupun di classroom. Baik, kita lanjutkan perkembangan biokimia. Pada abad 18, seorang ahli kimia Swedia namanya Wilhelm Skill ini meneliti susunan kimia jaringan tumbuhan dan hewan. Kemudian beliau juga mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, dan beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Selanjutnya, pada tahun 1903, ini sudah abad ke-19 ya, seorang ahli kimia Jerman namanya Carl Neuberg ini menemukan istilah biokimia yang kita kemukakan di awal pertemuan tadi ya. Selanjutnya, pada abad 19, seorang ilmuwan bernama Freddy Kuhler ini melakukan percobaan, yaitu memanaskan alkali sianat ditambah garam amonium. Maka hasilnya adalah garam amonium sianat, kemudian menjadi urea. Ini membuktikan bahwa senyawa dari dalam tubuh manusia dapat dibuat dari lab, dari laboratorium, dari zat-zat yang berasal dari benda mati. Ini teori kala itu ya, pada abad 19. Selanjutnya, Edward dan Hans Bartner ini berhasil mengekstrak sel ragi yang telah rusak dan mati. Kemudian difermentasi, proses fermentasi gula ini menghasilkan alkohol. Dan ini merupakan pintu pembuka kemungkinan dilakukannya proses-proses biokimia secara in vitro. Apa itu secara in vitro? Secara in vitro itu dilakukan seolah-olah berada dalam tubuh makhluk hidup, organisme, tapi sebenarnya di luar tubuh organisme. Jadi suatu percobaan gitu dirancang seolah-olah ini menyerupai suatu keadaan di dalam tubuh organisme hidup. Selanjutnya pada tahun 1926, seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika namanya James Batchelor Sumner ini berhasil mengkristalkan urease dari jack bean. Dan jack beans ya, ini termasuk bijian kacang-kacangan ya, leguminosa. Ini berhasil membuktikan bahwa enzim dapat dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode-metode kimia. Sebenarnya pada abad ke-7, Robert Hooke ini sudah memulai observasi terhadap sel. Dan pada abad ke-20, ini kita sudah menemukan mikroskop elektron. Dan ini meningkatkan pemahaman kita atas struktur sel yang begitu kompleks, yang sangat sempurna. Selanjutnya, pada abad ke-20 juga, seorang ahli botani dari Austria, namanya Gregor Johann Mendel, ini sudah menemukan gen. Beliau menyatakan bahwa gen ini sebagai unit pembawa sifat-sifat yang diturunkan secara individu. Gen ini terdapat di dalam kromosom, yaitu terkandung dalam DNA, senyawa pembawa informasi genetik dari setiap organisme. Kemudian pada tahun 1969 ini Friedrich Miescher ini sebenarnya sudah berhasil mengisolasi asam nukleat dari senyawa
sederhana di dalam sel. Jadi Friedrich Miescher ini adalah seorang ilmuwan dari Switzerland. Dan pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick ini menemukan bahwa struktur DNA berbentuk helix ganda. Jadi James Dewey Watson ini adalah seorang ilmuwan biologi molekul berkebangsaan Amerika. Mereka bertemu dengan si Francis Crick ini ketika bekerja di laboratorium Cavendish di Universitas Cambridge di Inggris. Jadi mereka ini dikenal sebagai penemu struktur molekul DNA, yaitu berbentuk helix ganda. Apa sih manfaat biokimia dalam hidup kita? Yang pertama dalam bidang kedokteran, tentunya untuk mengatasi masalah gizi. Bagaimana ceritanya tuh? Ya, jadi kita mampu membuat pangan fungsional ya untuk mengatasi masalah gizi. Kemudian bidang farmakologi dan toksikologi ini juga dapat menghasilkan obat-obatan yang mempengaruhi jalur metabolik tertentu. Misalnya antibiotik penisilin ini dapat membunuh bakteri dengan menghambat pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri, sehingga bakteri akan mati dan tidak dapat membentuk dinding sel. Dalam bidang pertanian, misalnya ditemukan pestisida. Jadi penggunaan pestisida ini menghambat enzim yang bekerja pada hama dan organisme tertentu, sehingga aktivitas dari hama ini dapat dikendalikan. Yang keempat, dalam bidang pengetahuan tentang lingkungan hidup, ini banyak sekali ya. Tuh, misalnya kita dapat mengetahui, misalnya dalam contohnya pupuk saja, antara pupuk sintetis, pupuk kimia buatan dengan pupuk organik, ada juga pupuk hayati. Ini sudah banyak mulai dikembangkan supaya tidak mencemari lingkungan. Ya, pupuk hayati, pupuk organik ini sudah banyak macamnya. Jadi kita itu fokus bagaimana supaya kita bisa menjaga lingkungan kita. Jadi ilmu biokimia ini banyak dimanfaatkan. Yang kelima, peningkatan kualitas produk bidang pertanian dan peternakan. Contohnya adalah memanfaatkan rekayasa genetika. Ya, nanti rekayasa genetika apa? Sekarang itu sudah ada yang namanya GMO, genetically modified organism. Jadi dari biaya rekayasa genetik ini dapat menghasilkan organisme baru. Dalam bidang pangan ada GMF, genetically modified food. Di bahan makanan seperti buah-buahan dan sereal yang diproses dengan cara rekayasa genetika menghasilkan bibit-bibit yang unggul, misalnya seperti itu. Dan masih banyak contohnya yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jaga diri, patuhi protokol kesehatan. Dan setelah selesai kuliah ini, kalian diwajibkan mengisi kuis yang terlampir pada link. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.